Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan, pujian yang tidak seorang pun di antara kita sanggup untuk menghitungnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Makanya dalam syariat Islam itu tidak ada anjuran dan perintah untuk menghitung-hitung nikmat Allah, karena itu sebuah kemustahilan. Karena itu merupakan perkara yang tidak akan sanggup untuk kita lakukan. Yang ada di dalam Islam terhadap nikmat Allah adalah kita ingat-ingat dan syukuri. Kata para ulama, zikrun nikmati sababun min asbab li syukriha. Mengingat-ingat nikmat Allah itu menjadi sebab seseorang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada perintahnya terhadap nikmat Allah adalah kita mensyukurinya. Terhadap nikmat tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya, bukan menghitungnya. Sebab menghitung nikmat Allah itu perkara yang tidak akan sanggup dilakukan oleh sang hamba. Yang ada adalah apa tadi? Mensyukurinya. Yang apabila kita selaku hamba Allah mampu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menjanjikan penambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, maka siksaanku sangatlah pedih. Dan kata para ulama, mensyukuri nikmat Allah itu bentuknya ada 3. Mensyukuri nikmat Allah bentuknya ada 3. Saya cakap begini paham tak? Paham ya? Mensyukuri nikmat Allah ada berapa bentuknya? 3. Yang pertama bil qalb, dengan hati. Cara bersyukur dengan nikmat Allah. Mau ditulis enggak? Boleh tak? Tulis. Sini ya.
Bisa dibaca? Katanya cara bersyukur terhadap nikmat Allah itu ada berapa? 3. Yang pertama dengan hati. Bentuknya gimana? Kita yakini semua nikmat itu dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena titel dan gelar yang ada pada dirinya kita, bukan karena pandainya kita berbisnis, ya. Tapi semua nikmat itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan apa? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kalian rasakan itu datangnya dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara bersyukur yang pertama dengan hati, berkeyakinan semua nikmat apapun bentuknya, nikmat yang zahir maupun yang batin, bentuknya materi, uang, kendaraan atau yang lainnya, harus kita yakini semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi dalilnya itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah. Biar kita enggak sombong, biar kita rendah hati, biar kita tahu diri bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Kemudian yang kedua, cara bersyukur itu dengan lisan, dengan mulut. Dengan cara apa? Kalau dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Jadi jangan lupa kalau dapat nikmat walaupun kecil, sering basahi lisannya kita. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur terhadap nikmat Allah dengan anggota tubuhnya kita. Dengan cara apa? Rajin beribadah. Ya, kalau ada nikmat dari Allah yang kemudian menjadikan kita semakin lalai, maka demi Allah itu bukan nikmat pada hakikatnya. Tolong diingat lagi, kalau ada nikmat yang justru membuat kita lalai dan malas beribadah kepada Allah, yang membuat kita semakin lalai berzikir kepada Allah, maka itu bukan nikmat pada hakikatnya. Itu bencana, itu musibah, ya. Semua nikmat yang melalaikan kita dari Allah itu pada hakikatnya bukan nikmat, ya. Jadi seorang hamba ketika mendapatkan nikmat harus dia wujudkan dengan semakin rajinnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, salat tahajud. Sampai-sampai kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kram. Bahasa Malaysianya apa tuh? Krem sama ya. Bengkak, kram, kaku. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza kullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Aisyah, istri beliau, itu kaget melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan semua ini? Kenapa kamu bangun lagi di tengah malam, sholat tahajud, sholat lail, dalam keadaan dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah diampuni." Coba perhatikan apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi seorang muslim dan muslimah seharusnya semakin banyak dia merasakan nikmat, harus dia semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lihat itu junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang telah dijanjikan jaminan surga oleh Allah, tapi bersamaan dengan itu beliau tampil menjadi hamba yang paling semangat beribadah kepada Allah. Kalau kita banyak dosa, ya malas ibadah, itulah kita. Banyak dosa, tiap hari bermaksiat, banyak lalainya, itu pun apalagi malas beristighfar, malas bertobat, dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak nikmat kita rasakan, semakin kita lalai kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, justru kita semakin jauh dari Allah dan semakin berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itulah kita. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, mari mengajak semuanya untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan rasa syukurnya kita dengan 3 perkara ini. Dengan hatinya kita, dengan lisannya kita, dan dengan apa? Anggota tubuhnya kita. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang kami muliakan, hidup di dunia ini seperti perputaran roda. Orang Malaysia bilang apa? Roda sama? Ya, roda kan gini nih. Ini roda nih. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itu roda tuh. Maka demikianlah pula kehidupan seorang muslim dan muslimah di dunia. Terkadang dia hidup senang, terkadang dia sedih. Terkadang dia sehat, terkadang dia sakit. Terkadang hartanya lapang, terkadang sempit. Karena itulah konsekuensi dan keharusan ketika kita hidup di dunia ini. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka demikianlah hari-hari di dunia ini kami silih pergantikan. Di hari ini saya tertawa, di hari ini bisnis saya mantap, ya, labahnya banyak, untungnya banyak. Orang lain nangis hari ini, kenapa? Meninggal anaknya, ya, meninggal orang tuanya, perdagangannya, bisnisnya merugi, rumahnya kebakaran, nangis dia. Saya hari ini tertawa, besok, lusa, sebulan, 2 bulan kemudian saya lagi yang nangis. Kenapa? Anak saya meninggal dunia. Teman tadi yang sedih tertawa hari itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan labah yang banyak. Dia mendapatkan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya sehat, teman saya sakit, besok diputar lagi oleh Allah. Saya yang sakit, teman saya yang sehat. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka demikianlah hari-hari di dunia itu kami silih pergantikan. Maka kalau kita sudah paham ini, maka seorang muslim dan muslimah harus betul-betul pandai memposisikan dirinya, bahwa kita hidup di dunia itu tidak akan selalu senang selama-lamanya. Tidak ada orang di dunia ini yang selalu hidup enak. Tidak ada pula seorang yang hidup di dunia ini menderita terus. Pasti ada saatnya dia berbahagia, ada saatnya dia bersedih, menderita. Maka itulah konsekuensi hidup di dunia. Beda nanti di akhirat. Di akhirat tidak akan berkumpul lagi kebahagiaan dan kesedihan. Bahagia dan sedih, suka duka, sehat, berpenyakit, itu cuma berkumpul di dunia. Tapi tidak nanti pada hari kiamat. Hari kiamat sudah terpisah. Penduduk surga dengan nikmatnya terus menerus, nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi rasa sakit, enak terus. Di mana itu? Di surga.
Kalau di neraka menderita terus. Gak ada orang penduduk neraka yang tertawa lagi. Gak ada lagi yang tersenyum. Gak ada lagi yang berbahagia. Sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga tempat orang yang senantiasa berbahagia merasakan nikmat Allah. Di neraka orang-orang akan merasakan penderitaan terus-menerus. Tapi kalau di dunia kita harus siap untuk menghadapi kenyataan hidup. Kita harus siap untuk benar-benar tepat di dalam memposisikan dirinya kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dan muslimah dituntut harus betul-betul berdamai dan pasrah secara totalitas terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ketika diberikan nikmat oleh Allah, kebanyakannya orang selamat. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia semakin dekat dengan Allah, makin rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, ya, rajin bangun malam. Kenapa? Lagi dapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi giliran diberikan musibah, nah itu banyak yang tidak sabar menjalaninya. Kebanyakan orang itu lulus ketika diberikan nikmat, tapi ketika diberikan ujian dan cobaan, terkadang dia apa? Tidak sanggup untuk menjalaninya. Makanya ada di antara manusia yang bunuh diri. Diberikan ujian oleh Allah, dia nggak sanggup menjalaninya. Bunuh diri, minum racun, gantung diri. Ada juga yang apa? Nggak bisa move on, makan nggak mau lagi, ya, stres berat, ya. Ada juga di antara manusia yang betul-betul sabar menjalani ketetapan dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di malam hari ini insya Allah kita belajar tentang metode dan tips menjalani takdir yang tidak menyenangkan buat kita semuanya. Kalau sudah paham ini, insya Allah enak kita hidup di dunia ini. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Silakan ditulis. Mau ditulis papan tulis? Ya. Di muslimatnya bisa lihat, bisa baca. Mau dibesarin tulisannya? Hah? Dibuat besar lagi? Ibu-ibu, hah? Bisa baca? Bolehlah lihat? Boleh. Ini ya, 6 cara menghadapi takdir yang tidak disenangi. Pakai bahasa Arab. Mau tulis bahasa Arabnya? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Al-Fawaid.
Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ada kitab buku Ibnul Qayyim, judulnya apa? Al-Fawaid. Kata beliau, "Idza jara alal abdi makdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu masyahid." Kalau ada takdir, ketetapan, ketentuan Allah yang tidak enak, yang tak elok bagi kita, yang tidak disenangi, falahu fihi sittatu masyahid, maka hendaknya dia memiliki 6 sikap, 6 cara untuk mengatasinya. Ini bagus. Kalau sudah paham ini, enak jalanin hidup di dunia. Ya, 6 cara menghadapi takdir yang tidak disenangi. Sama ya, bahasa Malaysia juga sama. Bisa dipahami ya. Kalau ada nanti yang tak dipahami, ngomong langsung. Ya. Yang pertama, masyhadut tauhid. Tulis saja dulu, nanti kita terangkan. Yang pertama apa? Masyhadu at-tauhid. Yang kedua, masyhadu al-adl. Masyhadu al-adl. Al-adl. Ya. Yang pertama tadi apa? Masyhadu at-tauhid. Nanti kita terangkan. Yang kedua, masyhadu al-adl, keadilan. Yang ketiga, masyhadu rahmah. Masyhadu ar-rahmah. Kemudian yang keempat, masyhadu al-hikmah. Masyhadu al-hikmah. Kemudian yang kelima, masyhadu al-hamdi. Masyhadu al-hamdi. Kemudian yang terakhir, masyhadu al-ubudiyah.
Masyhadu al-ubudiyah. Ya. Sudah dicatat? Sudah. Nanti kita terangkan insyaallah taala. Yang pertama, kalau ada sesuatu dari takdir Allah, ketentuan Allah yang terjadi pada dirinya kita. Sakitkah kita? Ya, sakit. Ataukah bisnisnya kita tidak lancar? Ataukah kita kecurian, kehilangan harta, orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal, maka jalani semua itu dengan apa? Masyhadu at-tauhid. Jalanin semuanya dengan pandangan dan sikap tauhid. Apa artinya? Yakini bahwa semua yang terjadi itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya masyhadut tauhid. Persaksikan semua yang terjadi itu, apa yang menimpa kita dari perkara yang tidak mengenakan, itu semuanya apa? Annallaha qaddarahu wa syaa wa khalaqah. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, apa yang menimpa kita itu telah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa berkumpul di tempat ini 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sangka? Ya, saya sendiri nggak sangka bisa jumpa ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimat di sini. Ya, kita nggak tahu bahwa apa yang menimpa kita itu semuanya apa? Takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kaidah yang dikenal, ya tolong dicatat itu kaidahnya. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Mau ditulis? Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Ini bagus, diingat-ingat selalu, ya. Dicatat, diingat-ingat, diamalkan. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan terjadi. Walaupun semua manusia menginginkan kebaikan buat kita, walaupun kita sudah mencurahkan tenaga, pikiran dan usahanya kita, kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Betul enggak? Betul enggak? Sudah pingin bisnis, cari toko yang Masya Allah lokasinya, tempat parkirannya luas. Kalau Allah tidak menghendaki keberhasilan, kesuksesan sama kita, tidak akan terjadi. Sudah menikah, pengen punya anak, sudah berobat ke sana kemari, kalau Allah tidak menakdirkan anak keturunan buat kita, demi Allah tidak akan tercapai. Betul enggak? Betul enggak? Maka kalau sudah paham ini, akan tenang hatinya kita. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Walaupun semua manusia menghalangi kita, walaupun semua manusia dan jin berupaya untuk menghalangi perkara tersebut yang telah Allah takdirkan buat kita, maka demi Allah mereka tidak akan sanggup untuk menghalanginya. Pasti akan terjadi pada dirinya gitu. Wa man lam yasha lam yakun. Sebaliknya, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan terjadi. Walaupun semua manusia dan jin membantu kita. Maka kalau dari sini kita akan menjadi hamba-hamba yang bisa menjalani ketika ada takdir yang tidak mengenakan kita.
ya, pingin nikah sama perempuan ini, sudah lakukan pendekatan, datang ke orang tuanya, kalau bukan jodohnya kita tidak akan nikah, ya. Maka demikian pula perkara-perkara yang terjadi di alam semesta ini. Sudah beli tiket, pingin umroh, sudah persiapkan semuanya, kalau Allah belum menakdirkan kita umroh, maka ada saja penghalangnya, ya. Maka dari situ poin yang pertama ini apa? Masyhadut tauhid. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita, jangan menjadi frustasi, putus asa. Kewajiban kita cuman berusaha. Kewajiban kita cuman berikhtiar, menempuh sebab. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita nggak stres, ya. Kemudian yang kedua, masyhadu al-adl. Kalau ada musibah, kalau ada perkara yang tidak mengenakkan kita, maka tanamkan dalam dirinya kita masyhadu adl, bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu tidak akan menzalimi kita. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, itu firman Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Rabb kamu itu tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi jangan pernah ketika ada musibah, ujian, cobaan, perkara yang tidak mengenakan kita, kemudian keluar dari mulutnya kita, Allah enggak adil, naudzubillah. Boleh, haram hukumnya di dalam Islam. Boleh. Kalau ada musibah, kemudian kita mengatakan Allah enggak adil. Saya sudah rajin sholat, saya rajin bersedekah, saya rajin qiyamul lail, sholat tahajud, tapi kok ada ujian buat saya, Allah enggak adil ini. Boleh, ya. Tanamkan dirinya kita dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dalam setiap ketentuan, takdir dan ketetapannya. Adil Allah, ya. Kenapa saya diberikan ujian ini? Sakit, kebakaran rumah, kehilangan kendaraan, musibah yang lainnya. Sebelum menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah, maka mari belajar menjadi muslim dan muslimah yang berani menyalahkan dirinya kita sendiri. Mari belajar menjadi hamba-hamba yang selalu introspeksi diri, muhasabah diri. Bisa jadi musibah tersebut karena ulah dan dosa-dosa kita yang dahulu. Jadi Allah itu, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkadang memberikan hukuman tidak pada saat itu, tidak pada saat kita berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Terkadang Allah tunda itu hukumannya, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda hukuman tersebut, nanti diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan takdir Allah. Jadi kalau ada perkara yang tidak mengenakan dirinya kita, maka mari belajar untuk introspeksi dirinya kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, ujian dan cobaan, itu ulah perbuatan kalian sendiri. Jadi jangan pikir orang lain, jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah, naudzubillah. Tapi introspeksi diri. Bisa jadi itu karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu semuanya terjadi karena apa? Kelalaian kita yang dahulu. Gak sholat 5 waktu, gak puasa di bulan Ramadan dan lain-lain sebagainya. Dari bentuk kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalani dengan apa tadi? Masyhadu al-adl. Allah itu maha adil. Jangan coba-coba negatif thinking kepada Allah. Dosa itu, gak boleh. Apapun yang menimpa dirinya kita, maka seorang muslim wajib untuk apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepahit apapun cobaan itu, sebesar apapun musibah itu, wajib bagi seorang muslim untuk apa? Berbaik sangka kepada Rabbnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Masyhadu ar-rahmah. Kalau ada takdir, ketentuan Allah yang tidak mengenakan kita, yang tidak sesuai dengan harapannya kita, yang tidak sesuai dengan planningnya kita. Kita planningnya A, Allah kabulkan B, nggak sesuai, nggak sejalan, tidak terwujud apa yang kita inginkan, maka kedepankan apa? Masyhadur rahmah, bahwa bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan anggap itu sebagai apa? Ukubah dari Allah. Bisa jadi perkara-perkara yang tidak mengenakan itu justru itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, harus diingat bahwa nikmat Allah itu kemasannya, bentuknya tidak selalu perkara yang mengenakan dirinya kita. Bisa dipahami ini? Terkadang nikmat Allah itu kemasannya, bentuknya bukan perkara yang menyenangkan kita. Paham ya? Hah? Meninggal anaknya kita. Meninggal anaknya kita. Ya, anak yang kita sayangi. Itu bisa jadi bukan bentuk hukuman Allah, tapi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu beragam-ragam, bermacam-macam. Ada 4. Ada yang tahu? Sudah pernah belajar ini? Orang yang kena musibah itu berjenis-jenis, beragam. Ada 4 tingkatan. Sudah pernah dapat? Sudah pernah belajar belum? Hah? Sudah pernah belajar belum? Yang pertama, ini manusia-manusia ketika menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, orang yang asyakwa, orang yang berkeluh kesah. Dapat musibah, dapat ujian, berkeluh kesah. Ngomong seakan-akan menolak takdir Allah. Itu hukumnya haram dalam Islam. Ya. Hukumnya apa? Haram, gak boleh. Karena seakan-akan keluhannya itu, keluh kesahnya itu sama halnya dia tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah di suatu hari ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Dia datang ke kuburan, habis kuburkan anaknya itu dia nangis. Kemudian Nabi dan para sahabatnya lewat. Ini perempuan ini, nangis dia, teriak-teriak. Nabi lewat dengan para sahabat, Nabi katakan, isbiri wahtasibi. Sabar kamu dan harap pahala dari musibah ini. Apa kata Nabi tadi? Isbiri wahtasibi. Bersabarlah dan harap pahalalah dari musibah yang menimpa kamu. Perempuan ini enggak lihat ke belakang. Perempuan ini karena sangat sedih sekali meninggal anak kesayangannya, dia mengatakan apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu dari sini, karena kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan dari musibah ini. Enyah kamu, marah dia. Ditegur, dinasihatin oleh Nabi, marah dia. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu, pergi dari sini, karena kamu enggak merasakan apa yang menimpa saya dari musibah. Akhirnya Nabi pergi. Ini pelajaran buat kita bahwa kita itu hanya sebatas memberikan hidayah, nasihat kepada orang. Yang membuka hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada anak kita, orang tuanya kita, suaminya kita, istri, nggak bisa kita memberikan hidayah, taufik. Hidayah itu di tangan Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Yang memberikan hidayah itu Allah. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa memberikan hidayah taufik itu hanya Allah.
yang Allah berikan. Kamu itu nggak bisa berikan hidayah, wahai Muhammad, kata Allah. Yang bisa memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dikehendakinya. Lihat bagaimana paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Thalib. Ketika sudah berada di detik-detik ajalnya, Nabi datang tuh. Nabi keluar dari rumahnya menuju rumah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat dicintai oleh Nabi karena beliau jasanya luar biasa. Beliaulah yang membela Nabi ketika di awal-awal Islam. Makanya Nabi ketika mendengarkan Abu Thalib pamannya beliau sakit, beliau keluar dari rumahnya. Beliau datang, ternyata di samping Abu Thalib ketika sakit itu ada siapa? Abu Jahal, dedengkot orang kafir Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan jadikan bukti di hadapan Allah untuk membela kamu. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Tapi pamannya enggak mau ngomong. Kenapa? Sombong. Enggak mau terima Islam itu karena malu. Karena beliau adalah pemimpin di kafir Quraisy tersebut. Enggak mau terima. Maka turunlah firman Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka singkat cerita tadi kisah wanita tersebut, ketika sahabat Nabi udah pulang ke rumah, sahabat mengatakan bahwa yang memberikan nasihat itu tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaget perempuan ini. Bangun dia bergegas ke rumah Nabi. Ketuk pintu Nabi. Kemudian Nabi keluar. Sang wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa yang memberikan nasihat itu adalah engkau." Lihat kata Nabi. Apa kata Nabi? Innama sabru inda sodamatil ula. Yang namanya sabar itu adalah ketika pertama kali mendapatkan musibah. Dia bersabar. Bukan ngamuk dulu, lempar piring, baru istighfar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu ketika mendapatkan musibah langsung dia connect dengan Allah. Langsung dia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan ngamuk dulu, bukan teriak-teriak dulu, bukan lempar piring dulu, bukan robek bajunya, tempeleng pipinya baru astagfirullah, astagfirullah. Tak boleh. Sabar itu apa? Ketika mendapatkan ujian pertama kalinya, langsung dia apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Lagi belajar, lagi kuliah, lagi ikut pengajian, tiba-tiba masuk message, masuk SMS, masuk WhatsApp-nya itu, maaf, anaknya ibu meninggal dunia. Langsung apa? Ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Mengeluh, berkeluh kesah, itu haram dalam Islam. Jenis yang kedua, orang yang mendapatkan musibah itu jenis yang kedua, as-sabir. As-sabir, orang yang bersabar. Apa itu orang yang bersabar? Orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari ucapan dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ketika datangnya musibah. Itu namanya sabar. Berat juga hatinya. Orang yang bersabar itu bukan berarti nggak boleh nangis, boleh nangis. Ketika dapat musibah boleh nangis, boleh nangis, boleh berat hatinya kita, tapi nggak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan tidak menunjukkan sikap kepatuhan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Berat hatinya, tapi dia tanggung semua itu. Dia nggak mengucapkan ucapan yang kenapa ini, ada apa ini, apa salah saya ya Allah, saya sudah baik kepada kamu, saya sudah beribadah kepada kamu, tapi kok ujian ini kamu berikan kepada saya. Dia tahan semua itu. Tuh siapa itu? As-sabir, orang yang sabar. Berat juga hatinya, berat menghadapi itu, tapi dia tahan semuanya. Kemudian yang ketiga, dan sabar itu hukumnya apa dalam Islam? Sunnahkah
ataukah mubah? Sabar itu dalam Islam sunnah atau mubah? Sunnah atau mubah? Hah? Udah belajar tak? Belum belajar? Sabar itu dalam Islam hukumnya apa? Sunnah atau mubah? Mustahab atau mubah? Hah? Apa hukumnya sabar? Tak ada yang sabar di sini. Sabar itu hukumnya wajib. Tolong ditulis itu. Sabar itu hukumnya wajib di dalam Islam. Bukan sunnah, bukan mubah. Wajib hukumnya. Maka siapa yang enggak sabar, dosa dia. Siapa yang enggak sabar apa? Dosa. Kemudian yang ketiga, ar-radhi. Ar-radhi. Apa bedanya orang yang ar-radhi dengan as-sabir ini? Kalau orang yang ar-radhi itu nggak ada lagi rasa berat di dalam hatinya. Kalau orang yang sabar tadi kan merasa berat dalam hatinya, dia wajar sebagai manusia menghadapi ujian berat rasanya, tapi dia nggak mengucapkan ucapan yang tidak baik, dia nggak melakukan perbuatan yang tidak baik, dia tahan semuanya. Air matanya berlinang, boleh nangis karena musibah. Nabi juga ketika meninggal Ibrahim anak beliau nangis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti orang yang sabar itu boleh nangis dia, tapi nggak boleh berkeluh kesah. Adapun orang yang ketiga ini, golongan yang ketiga apa? Ar-radhi, orang yang rela. Tingkatannya lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang sabar, dan ini hukumnya sunnah di dalam Islam. Orang yang radhi itu apa? Sunnah hukumnya, nggak wajib. Dan tingkatannya ini lebih tinggi dibandingkan orang yang bersabar. Apa bedanya? Orang yang rela ar-radhi ini dengan orang yang sabir. Kalau orang yang radhi ini hatinya plong, hatinya lega. Ada musibah ataukah tidak, ada perkara yang mengenakkan ataukah tidak, plong hatinya. Bukan karena hatinya mati, tapi karena kesempurnaan iman yang sudah ada pada dirinya. Itu yang membedakannya. Dia nggak merasakan ujian itu sebagai beban yang berat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, ini yang paling hebat, asyakir. Orang yang dapat musibah dapat bersyukur. Orang yang dapat musibah malah bersyukur. Kayaknya semuanya golongan yang ini. Yang hadir di sini golongan yang keempat ini. Dapat musibah bersyukur. Ada yang tahu kenapa dia bersyukur? Hah? Kenapa dia bersyukur? Ini yang paling hebat ini dari kalangan hamba Allah. Dapat musibah malah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Kenapa dia bersyukur? Hah? Kenapa ada musibah dia malah bersyukur? Kenapa? Hah? Karena orang yang berada di posisi yang keempat ini, golongan yang keempat, tahu dan paham berilmu bahwa musibah itu adalah penggugur dosa. Jangan terlalu jauh. Sampai mana tadi? Hah? Yang keempat tadi. Apa itu? Asyakir. Orang yang dapat musibah malah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena musibah itu cuma dua. Musibah bagi orang yang bertakwa itu cuma dua. Yang pertama, manfaatnya penggugur dosa. Ataukah yang kedua apa? Peninggi derajat dia di sisi Allah. Makanya dia
bersyukur. Kenapa? Karena itu penggugur dosa. Ya. Lebih bagus jamaah sekalian, hukuman Allah itu disegerakan di dunia daripada Allah tangguhkan dan berikan kita di akhirat. Lebih bahaya, lebih parah, lebih berat, gak sanggup kita. Ya. Makanya kalau dapat musibah, jalanin semuanya dengan apa? Sabar dan bersyukur kepada Allah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat kepada Allah, kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kata Nabi SAW, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun. Akan senantiasa ada cobaan, ujian yang menimpa seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Baik cobaan tersebut menyangkut dirinya, keluarganya, hartanya, sampai dia menghadap Allah tanpa membawa dosa lagi. Artinya apa? Musibah itu Allah jadikan sebagai apa? Penggugur dosa buat dia. Ya, makanya hamba yang berada di golongan keempat ini malah bersyukur karena dia sudah sampai kepada tingkatan mengimani, mengilmui bahwa cobaan dan ujian yang Allah berikan itu pada dirinya pada hakikatnya adalah penghapus dosa. Ataukah apa? Peninggi derajat dia di sisi Allah. Bahwa seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan apa? Kadar keimanannya. Kata Nabi, yubtalu almar biqadri dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan apa? Kadar imannya. Semakin imannya kita kuat, semakin berat cobaannya. Semakin kita istiqomah, semakin berat ujiannya. Kenapa? Allah ingin mengetahui dari kita apakah kita jujur kepada Allah ataukah tidak. Allah ingin tahu apakah kita jujur kepadanya. Makanya Nabi katakan apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya itu Nabi. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Makanya semakin kita belajar agama, semakin kita semakin dekat dengan Allah, cobaan itu makin banyak. Biar derajatnya kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensi. Jadi kalau diuji jangan kendor, jangan kemudian futur, malas beribadah, nggak boleh. Justru ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh negative thinking kepada Allah, nggak boleh. Jauhi itu semuanya. Ya, semakin kita diberikan ujian harus semakin dekat dengan Allah, karena semua solusi dari masalah problem yang kita hadapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diingat itu ayat tuh, dihafal ayat itu. Hafal ayat itu. Apa ayatnya tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enggak usah cari di internet. Solusinya itu dari Allah. Bukan dari internet, bukan dari orang, bukan. Kalau ada masalah, jangan jauh dari Allah. Itu aja kuncinya. Bangun tengah malam, nangis, ngadu kepada Allah. Wudu, gelar sejadahnya kita. Salat tahajud, minta kepada Allah. Karena itu apa? Terapi Qur'ani. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan berikan apa? Solusi dari semua permasalahannya. Semua permasalahan. Permasalahan rumah tangganya kita, permasalahan bisnisnya kita, permasalahan kantornya kita, permasalahan anaknya kita, permasalahan istrinya. Semuanya solusinya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba obat ini. Coba terapi ini.
Kalau dapat musibah, jangan jauh dari Allah. Harus kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Masyhadu al-hikmah. Kalau ada perkara yang tidak mengenakkan kita, yang tidak sesuai dengan planningnya kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, maka hadapi semua dengan masyhadul hikmah. Percaya semua itu pasti ada hikmahnya. Paham ya? Semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Gak mungkin ada takdir Allah yang kosong dari hikmah. Itu mustahil bagi Allah. Beda dengan kita. Manusia itu sering berbuat yang sia-sia, gak ada hikmahnya. Tapi beda dengan Allah. Dalam setiap takdir Allah, tolong diingat itu. Semua takdir dan ketetapan Allah pasti dan pasti ada hikmahnya. Yang terkadang kita tahu hikmah tersebut, terkadang pula tidak mengetahuinya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan kita, langsung tanamkan pada dirinya kita, pasti ada hikmahnya. Makanya Allah dalam Al-Quran sebutkan apa? Ini ayat ini tolong dihafal. Hafal ayat ini biar enak kita menghadapi segala macam ujian dalam dunia ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu benci, tapi itu baik buat kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak senangi, yang tidak sesuai dengan planning kamu, yang tidak sesuai dengan apa yang kamu dambakan, yang kamu inginkan, tapi itu baik buat kamu. Sebaliknya kata Allah melanjutkan firman-Nya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu sukai, yang kamu cintai, wa huwa syarrun lakum, tapi itu jelek buat kamu. Kemudian Allah tutup ayatnya ini, firman-Nya ini dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, ada orang pingin bisnis, pingin kaya. Allah nggak berikan kemajuan dalam bisnisnya. Nggak usah protes kepada Allah. Nggak usah negatif thinking kepada Allah. Karena bisa jadi kekayaan itu membuat fitnah buat dirinya kita. Dipahami ini? Bisa jadi kalau bisnisnya kita lancar, kita nggak sholat lagi 5 waktu. Bisa jadi kalau bisnisnya kita lancar di saat itu, bisa jadi kita sudah malas untuk bersedekah, malas untuk puasa sunnah. Sudah nikah, sudah bertahun-tahun nikah, belum punya anak. Bisa jadi anaknya kita itu akan durhaka kepada kita. Bisa jadi anaknya kita itu akan apa? Menjadi sebab kita dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kalau ada perkara yang tidak mengenakkan dirinya kita, yakinin aja bahwa semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah punya momongan, sudah lama sekali nggak punya anak, tiba-tiba diberikan anak oleh Allah. Di usia 3 tahun diwafatkan oleh Allah. Anak kesayangannya dipanggil oleh Allah. Gak usah protes, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi anaknya kita itu menjadi anak yang durhaka. Kita nggak tahu ke depannya. Itu perkara yang gaib. Langsung aja apa? Positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hikmahnya. Kita buka bisnis nggak maju, labahnya kurang. Positive thinking aja kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Allah itu akan memberikan sesuatu di waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Tolong diingat itu. Allah memberikan sesuatu itu di waktu yang tepat menurut Allah buat kita, bukan tepat di waktu yang tepat menurutnya kita, bukan. Tapi apa? Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak, jalanin semuanya. Jalanin semua.
Kemudian yang berikutnya masyhadu alhamdi. Ini yang penting. Kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya kita dari perkara yang tidak mengenakan kita, maka jalanin itu dengan apa? Masyhadul hamdi. Artinya apa? Lalui itu dengan tetap memuji Allah. Tolong diperhatikan, Allah itu tidak hanya dipuji, disanjung ketika kita mendapatkan nikmat saja. Tolong dicatat itu. Tolong diingat-ingat. Allah itu tidak hanya dipuji, disanjung ketika kita mendapatkan pujian, mendapatkan nikmat saja. Tapi Allah harus kita puji walaupun kita mendapatkan musibah. Tolong diingat itu. Itu pelajaran penting. Ya, itu pelajaran penting. Bahwa Allah itu tidak hanya dipuji ketika mendapatkan nikmat, tapi juga Allah tetap harus dipuji ketika mendapatkan musibah. Cuman ucapannya beda. Kalau dapat nikmat tadi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-sholihat. Kalau dapat musibah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi rubah itu keluh kesahnya kita. Kenapa bisnisnya, rumah makannya, jualannya, waduh, nggak pernah maju-maju, nggak laku-laku. Kenapa ini? Allah nggak. Tapi apa? Puji Allah. Dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Lagi demam, lagi sakit, ditanya, bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Jangan katakan tak tahulah ini, sudah sakit berhari-hari, tak tahulah ini, Allah nih, tak adil Allah, tak boleh. Tapi katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan berkeluh kesah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar jangan lagi mengeluarkan kata-kata keluh kesah dalam lisannya kita. Apapun kondisi dan ujian yang kita hadapi. Belajar menatah mulutnya kita, belajar menatah lisannya kita, jangan sampai keluar keluh kesah. Kita sudah belajar sekarang. Hari ini kita sudah belajar. Hari ini kita harus berubah menjadi hamba yang lebih bagus dari sebelumnya ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi keluar keluh kesah. Enggak boleh lagi keluar kata-kata yang seakan-akan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sikap berkeluh kesahnya kita itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sikap keluh kesahnya kita tidak akan merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan mendapatkan dosa ditambah dosa dari musibah yang telah kita dapatkan tersebut. Kemudian yang berikutnya masyhadu al-ubudiyah. Kalau ada perkara yang tidak mengenakan kita, yang tidak kita senangi, maka lewati, hadapi dengan masyhadul ubudiyah. Sadarkan dirinya kita bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Itu namanya apa? Masyhadu al-ubudiyah. Kalau ada perkara yang tidak mengenakan kita, sadarkan dirinya kita bahwa kita ini siapa? Hamba Allah. Yang namanya hamba harus siap diatur oleh Allah, itu aja. Kalau tak ingin diatur oleh Allah, silakan ambil pakaiannya, pindah dari dunia ini. Cari dunia yang lain. Kalau tidak ingin dicoba oleh Allah, maka cari pindah, ambil kopernya, pakaiannya, ambil semua sabun-sabunnya, pindah dari dunia ini. Masyhadul ubudiyah. Bahwa selama kita hidup di dunia, pasti ada cobaan. Kalau kita hidup di dunia, pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia itu namanya apa? Darul bala wal imtihan. Dunia itu apa? Darul bala wal imtihan, negeri ujian dan cobaan. Sekaranglah kita diuji. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah dalam Al-Quran, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, menyangka kalian diciptakan begitu saja, tidak diberikan ujian, dan kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi harus siap. Hadirkan itu. Poin yang keenam, kita hamba, yang namanya hamba itu harus manut kepada penciptanya. Apapun yang telah digariskan, apapun yang telah ditentukan, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita harus apa? Bersabar menjalaninya. Bersabar menjalaninya. Kalau sudah paham keenam perkara ini, maka insya Allah ya, setiap cobaan yang datang akan kita bisa berhasil melaluinya. Sekarang kita udah belajar teori. Besok kalau ada ujian, cobaan dari Allah, semoga kita udah berhasil dengan memperhatikan 6 perkara ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama tadi apa? Masyhadu at-tauhid. Kemudian yang kedua, masyhadu al-adl, bahwa adil semua ketetapan Allah itu. Yang ketiga, masyhadu ar-rahmah, bahwa semua itu berjalan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, masyhadu al-hikmah, semua itu pasti ada hikmahnya dari takdir Allah yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kemudian yang kelima, masyhadu alhamdi, lalui ujian tersebut dengan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan lalui dengan berkeluh kesah. Kemudian yang keenam, masyhadu al-ubudiyah, al-ubudiyah, sadarkan diri kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi ujian dari Allah, karena kita adalah apa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan ilmu yang telah kita dengarkan. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu dari pribadi saya dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Juga kekeliruan tersebut datangnya dari syaitan. Sebelum kita tutup majelis kita ini, mungkin ada yang mau bertanya seputar pembahasan kita, ataukah di luar tema pembahasannya kita, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Hah? Sudah paham? Ngerti semuanya? Paham tak? Paham. Tinggal diamalkan. Kalau ada ujian, cobaan dari Allah, ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada tak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham. Nanti kalau ada ujian dari Allah, harus diamalkan. Insya Allah. Kenapa? Musibah. Ada orang yang berbuat maksiat, dia ganggu ibu misalkan. Ujiannya itu gimana ujiannya? Tak paham. Gimana? Yang saya pahami ya, itu ujian dari orang lain kepada ibu. Ya, perbuatan itu akhirnya ibu yang kena juga. Masya Allah. Jadi itulah ujian itu ya, terkadang makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya takutlah kalian kepada fitnah yang terkadang fitnah tersebut tidak hanya melanda kepada orang-orang yang baik-baik saja, tapi ujian itu, cobaan tersebut, musibah itu akan menyeluruh, mencakup semua manusia.
Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang efeknya kepada banyak manusia. Contohnya apa? Tsunami contohnya. Ada orang yang berbuat maksiat di sebuah negeri, ya. Tsunami datang, banjir datang, longsor datang. Yang tertimpa siapa? Bukan cuma orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang yang baik pun terkena dampaknya. Mati mereka semuanya. Lagi mana itu, Ustaz? Wong dia yang berbuat dosa kok kita yang kena. Jangan khawatir. Kata Nabi, semua nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatannya masing-masing. Jadi jangan pernah khawatir. Terkadang orang yang berbuat maksiat tersebut nggak pikir bahwa efeknya maksiat itu tidak hanya menyangkut pada dirinya, tapi juga terkadang menyangkut pada orang lain. Kalau kita sampai terjangkiti dari efek dosa tersebut, maka jangan khawatir. Kita meninggal dunia nanti dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatannya kita. Ataukah yang kedua, itu juga perintah di dalam Islam. Kalau lihat kemungkaran jangan diam. Ibu, ya, kaum muslimat, bapak-bapak, kaum muslimin ya, kalau lihat maksiat nggak boleh diam. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang lihat kemungkaran, siapa yang melihat sebuah dosa, maka hendaknya dia rubah dengan apa? Tangannya, dengan kekuasaannya. Tak boleh kamu lakukan ini, karena dia memiliki jabatan di sebuah tempat. Kalau dia nggak ada jabatan, kekuatan, maka ubah kemungkaran itu dengan lisan. Nasihati dia. Ibu lihat orang tersebut rakus, orang tersebut berbuat maksiat, minum minuman keras, bermain perempuan, nasihatin dia. Tak boleh itu. Itu diharamkan di dalam Islam. Nanti kalau kamu berbuat maksiat, kita juga nanti yang kena. Dengan nasihat yang baik. Kalau kita nggak mampu karena nggak ada kedudukan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nasihatin, maka ubah itu dengan apa? Kemungkaran tersebut dengan hatinya kita. Artinya apa? Ingkari dalam hatinya kita bahwa kita nggak senang dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dan itu adalah apa? Selemah-lemahnya iman. Jadi tak usah khawatir. Dosa itu pada hakikatnya akan berefek kepada pelakunya sendiri. Kalaupun berefek kepada orang lain, jangan khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Menilai dan membangkitkan orang semuanya sesuai dengan niatan yang ada pada dirinya. Wallahu taala alam. Demikian Ibu, barakallahu fik. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah paham semuanya? Ada berapa tadi? Ada 7 atau 8? 7 atau 8? 6. Berarti tak ngantuk, belum ngantuk. Ada 6. Ya, diingat-ingat ya, dicatat, diingat-ingat, diamalkan. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dipertemukan lagi di waktu yang lain dengan kesempatan yang lebih bagus insyaallah taala. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya bersama keluarga tercinta, tetap semangat belajar agama, tetap istiqomah di atas agama Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.